Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan anugerah oleh Allah taala, diberikan hidayah, inayah, taufik oleh Allah taala sehingga kita bisa taat kepada Allah taala. Semoga taatnya kita ini diterima oleh Allah taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, masih membahas tentang masalah sulh Hudaybiyah. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhenti di Hudaybiyah, untanya tidak mau bergerak, Qaswa tidak mau bergerak. Bahkan ketika itu sahabat radhiyallahu anhum banyak yang mengatakan Qaswa telah menentang kepada Rasulullah, tidak taat kepada tuannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah sesungguhnya dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tenda di Hudaybiyah. Berapa langkah lagi mereka sudah masuk tanah haram, tetapi karena Qaswa tidak mau berjalan lagi, akhirnya mereka masih berada di tanah halal. Jadi belum ada di tanah haram. Kemarin sudah kami sampaikan, kalau rombongan Rasulullah yang 1.400 orang itu masuk tanah haram, berarti sudah tidak bisa diusir lagi, tidak bisa diapa-apakan lagi. Bagaimanapun juga orang Quraisy juga mereka menjunjung tinggi tentang masalah tidak boleh mengadakan pertumpahan darah di tanah haram. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di situ, sehingga kemudian dari orang-orang Quraisy mengutus beberapa utusan. Yang terakhir diutus adalah Urwah. Urwah ketika itu belum masuk Islam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah pulang dari tempatnya Rasulullah, Urwah kembali lagi ke Mekah. Ketika ditanya bagaimana Muhammad dan teman-temannya, maka Urwah mengatakan, Urwah bin Mas'ud, beliau mengatakan, aku telah berjalan ke Parsi, aku ketemu raja-raja Parsi, aku ketemu raja-raja Romawi, aku ketemu raja-raja Habasyah, tetapi tidak ada pengikut mereka yang seperti pengikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muhammad meludah, maka sahabatnya, teman-temannya itu, pengikutnya, mereka akan berebut ludahnya, kemudian mereka usapkan di badan dan baju-baju mereka. Ketika Muhammad wudhu, maka air sisa wudhunya akan diperebutkan, bahkan sampai-sampai mereka hampir saling membunuh, saking pengennya berebut air yang menjadi sisa wudhu Rasulullah. Ketika Muhammad ini memerintahkan sesuatu,
maka sahabatnya mereka akan berebut untuk menjalankan perintah itu dan tidak ada yang menunda sedikit pun. Terus Abu Sofyan bertanya, terus pendapatmu bagaimana? Kata Urwah, kalau menurut saya mereka tahun ini kita jangan berperang karena mereka tidak mau berperang, tetapi tahun ini jangan boleh umroh, karena kalau mereka kok sampai umroh, nanti orang-orang di luar sana mereka akan mengatakan ternyata orang Mekah sudah kalah dengan orang Madinah. Jadi tahun ini mereka tidak boleh umroh, tetapi tahun-tahun berikutnya jangan sekali-kali kita melarang mereka untuk umroh. Jadi tahun ini saja mereka kita suruh pulang ke Madinah, kemudian nanti tahun-tahun berikutnya kita nggak usah mengurusi mereka mau umroh mau apa, yang penting mereka tidak menyerang kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Urwah ketika mau berangkat sudah pesan, saya ini adalah pemimpin kaumku. Urwah ini termasuk pemimpin Bani Thaqif. Bani Thaqif ini dari Taif, kurang lebih 60 atau 70 kilo dari Mekah. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka mengatakan oke, kalau seperti itu sudahlah. Tapi diam-diam mereka mengumpulkan 40 orang dari pemuda-pemuda yang paling kuat dari orang Quraisy. Untuk apa? Mereka mau menculik satu sahabat Nabi, mau ditarik ke Mekah, kemudian mereka akan tanya apakah benar mereka cuma mau umroh atau mau berperang. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika malam itu juga mereka 40 orang itu masuk ke pasukan muslimin, ke rombongan orang-orang Islam yang mau umroh. Ternyata panglima perangnya atau pemimpin keamanannya Umar bin Khattab radhiyallahu an tahu gelagat mereka, sehingga 40 orang itu ketangkep semua dan mereka diikat di depan perkemahan orang-orang Islam. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mereka sadar bahwasanya ini orang Islam tidak main-main. Mereka memakai pakaian ihram saja masih bisa menangkap 40 orang yang merupakan tokoh-tokoh pemimpin pasukan Quraisy. Berarti ini mereka bukan orang abal-abal. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah mereka diikat di depan kemah-kemah orang Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu. Maka Nabi keluar melihat mereka, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lepaskan mereka. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari rumah tidak untuk berperang. Akhirnya 40 orang itu dilepaskan begitu saja. Begitu 40 orang itu dilepaskan, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tambah pusing. Nah, ini bagaimana kekuatan mereka? 1.400 orang, 40 orang dari kita yang paling hebat saja ketangkep semua dalam keadaan mereka berpakaian ihram. Lah bagaimana kalau mereka berperang? Maka Allah Ta'ala tanamkan rasa takut di dalam diri orang-orang kafir Quraisy. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak hanya tinggal diam saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui keadaan di Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Umar, wahai Umar, kamu datang ke Mekah, kamu temui Abu Sofyan, pemimpin mereka. Kamu sampaikan bahwasannya kita akan umroh, tidak akan mengganggu mereka, tidak akan memerangi mereka. Tolong kami diberikan kesempatan, kalau mereka sampai mengganggu kami pun siap untuk berperang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu aku adalah orang yang paling sedikit kerabatku di Mekah, dan aku adalah orang yang paling tidak sabar ketika melihat kemungkaran di sana. Maka tolong carilah orang yang sabar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman, dan Utsman yang diutus. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sesampainya di Mekah, tadinya Utsman radhiyallahu anhu tidak boleh, tetapi ada satu orang sahabat yang memberikan suaka kepada Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman bisa masuk dan ketemu Abu Sofyan. Maka ketika di hadapan Abu Sofyan,
Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dipersilahkan oleh orang-orang Quraisy untuk menjalankan tawaf, untuk umroh. Abu Sufyan mengatakan, wahai Utsman, kamu sudah sampai di sini, silahkan kamu tawaf dulu, baru nanti kamu sampaikan apa keperluanmu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Sayyidina Utsman katakan, aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf. Niki militannya sahabat. Kalau kita bagaimana Pak? Kalau kita misalnya ditugaskan dari kantor, sampean pergi ke Mekah, nanti ketemu gubernur Mekah, kira-kira bagaimana Pak? Ini ada kesempatan umroh ini, sekalian saja. Padahal tugas dari sini hanya untuk sekedar menjalankan tugas saja. Maka ketika itu Sayyidina Utsman radhiyallahu an mengatakan, saya tidak akan tawaf sebelum Rasulullah tawaf. Maka kemudian Abu Sufyan pun mengatakan, ya sudah, kalau seperti itu apa keinginanmu? Maka beliau menyampaikan, saya dapat pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan bahwasanya kami dari Madinah mau umroh. Jangan sampai kami dihalang-halangi, dan kami pun tidak akan mengganggu kalian. Kalau memang kok kalian mengganggu kami, maka kami pun siap untuk berperang. Maka kemudian Abu Sufyan tidak bisa memberikan keputusan. Kalau seperti itu, maka kamu jangan pergi kemana-mana dulu sampai kami memberikan keputusan. Jadi Utsman tidak langsung balik, tetapi ditahan di situ beberapa hari untuk menunggu keputusan itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melihat adanya penundaan Utsman kembali ke rombongan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai khawatir, jangan-jangan Utsman ada apa-apa. Bahkan ada orang yang memberikan kabar kepada Rasulullah bahwasanya Utsman telah dibunuh. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk berkumpul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk biat, yang kemudian biat itu dinamakan Bai'atur Ridwan, biat di bawah pohon. Kemudian namanya Bai'atur Ridwan, biat atas keridhaan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka berdiri untuk sumpah setia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu, diriku, hartaku, semuanya aku serahkan untuk membela engkau dan membela Allah Ta'ala, dan juga membela agamanya Allah. Ini semuanya. Orang yang pertama kali berdiri ketika itu, orang yang pertama kali berdiri untuk Bai'atur Ridwan, ini namanya adalah Abu Sunan Al-Azdi. Abu Sunan Al-Azdi, beliau berdiri, kemudian yang lainnya mengikuti di belakangnya. Ada yang mengatakan Al-Uzdi, ada yang mengatakan Al-Azdi. Ini. Kemudian setelah selesai semua, dari 1.400 orang yang berangkat ke Hudaybiyah, hanya ada 3 orang saja yang tidak ikut beat. Yang pertama Rasulullah karena Nabi yang membeat. Yang kedua Utsman bin Affan karena beliau sedang ada di Mekah. Kemudian satu lagi ada orang munafik, Ja'ad bin Qais. Kemarin kami sampaikan, dari rombongan Madinah ini ada satu orang munafik namanya Ja'ad bin Qais yang ikut. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah selesai semua biat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu orang sahabat namanya Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ini kalau di dalam peperangan biasanya beliau menjadi tukang lari. Beliau yang ada di dalam kisah sebelumnya, larinya beliau itu dengan kuda itu kenceng beliau, saking cepatnya. Jadi saking cepatnya larinya Salamah bin Aqwa. Maka ketika setelah beliau biat, beliau tiduran di bawah pohon. Maka Rasulullah SAW melihat, memanggil, wahai Salamah, kamu kesini. Begitu datang, labbaik ya Rasulullah, kamu biat kepadaku. Ya Rasulullah, saya sudah biat. Maka Nabi SAW menyampaikan lagi, wahai Salamah, biatlah kamu kepadaku. Itu di hadapan seluruh sahabat. Sehingga kemudian Salamah bin Aqwa biat lagi. Ini menunjukkan bahwasanya saking pentingnya masalah Bai'atur Ridwan ini.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan tentang masalah biat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah selesai biat semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis Bukhari bahwasanya kalian akan semua yang biat akan terselamat dari api neraka dan dijamin masuk surga. Kalian semua yang biat, kecuali orang yang bersembunyi di balik atau di belakang unta merah. Jadi Masya Allah, 1.300 orang tidak ada absen, biat semua, salaman semua dengan Rasulullah. Ada satu yang menyelinap namanya Ja'ad bin Qais. Nabi tahu nih, Nabi tahu bahwasanya orang ini tidak ikut biat, dia menyelinap di belakang unta merah. Nabi SAW sampaikan kecuali satu orang yang menyelinap di balik atau di belakang unta merah. Masalah biatur ridwan Allah Ta'ala terangkan dalam dalam Al-Quran. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah SWT, lah dari orang-orang ini artinya gini Pak, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjamin 10 orang yang pasti masuk surga, asyratul mubasysyarah bil jannah. Tetapi yang dijamin Nabi bukan hanya itu saja. Ketika biatur ridwan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeat 1.400 orang atau 1.399 orang dengan Rasulullah. Semuanya dijamin masuk surga. Artinya apa? Dari 1.400 orang yang biat itu semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman kepada Allah. Ini jaminan Rasulullah Pak. Nah kalau kita nggak ada, kalau sekarang kok ada orang yang menjamin masuk surga, ini surga siapa? Nih ada satu orang dulu Pak, zaman kampanye, saya masih ingat itu, di daerah Magelang itu ada yang ikut kampanye kemudian tawuran Pak. Tawuran terluka sampai masuk rumah sakit. Salah satu pimpinan partainya besuk, kemudian dia mengatakan, sampean sampean ikhlas toh Kang? Ya ikhlas Pak Yai. Kata kiainya itu dakhalal jannah. Lah surganya siapa kan itu nggak? Surganya siapa? Apa sekarang ada yang kong kali kon dengan dengan penjaga surga? Ada lagi yang sekarang katanya sudah telepon-teleponan dengan penjaga surga. Ini apa ininya? Rasulullah saja nggak pernah mengatakan telepon-teleponan penjaga surga. Nabi hanya mengatakan orang-orang yang beat semuanya akan masuk surga dan akan selamat dari api neraka. Dan benar, dari 1.400 orang itu tidak ada yang kemudian mati dalam keadaan sul khatimah, tidak ada yang kemudian murtad, tidak ada yang kemudian menjadi orang munafik, kecuali satu orang tadi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan 1.400 orang ini nanti yang akan menjadi pasukan di perang Khaybar, nanti akan menjadi tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin garis depannya di perang Khaybar. Nanti setelah perang Sulh Hudaybiyah terjadi perang Khaybar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka biat semua, ternyata orang-orang Quraisy mereka mendengar bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah biat. Kalau sudah biat berarti dari 1.400 orang ini siap mati semua, siap mati semua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika mereka mendengar kabar itu mereka tambah ketakutan. Akhirnya diputuskan, ya sudah kalau seperti itu kita kirim saja utusan ke sana untuk membuat perdamaian, tapi tetap dikawal dengan 3.000 pasukan. Siapa yang dikirim ke sana? Yang dikirim ke sana adalah Suhail bin Amr. Lah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Suhail, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, Allah Ta'ala akan mempermudah urusan kita. Karena namanya Suhail itu sahlun, itu mudah Pak. Jadi Nabi itu kalau melihat nama orang itu langsung tafaul namanya Pak. Namanya siapa? Namanya Yasir. Semoga Allah Ta'ala memudahkan seluruh urusannya. Namanya siapa? Muhammad. Semoga anak yang diberi nama Muhammad itu mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan lain sebagainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Suhail langsung mengatakan, langsung bersabda bahwasanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah urusan kita semua. Maka benar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Suhail sampai di situ, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian. Ini belum tertulis, tapi baru membuat kesepakatan dulu.
Kesepakatan yang pertama ada 8 butir kesepakatan di dalam Sulh Hudaybiyah. Yang pertama adalah muslimin balik ke Madinah dan tidak ada umroh. Jadi semua orang Islam yang mau umroh semua kembali lagi ke Madinah, tidak ada umroh tahun ini. Kemudian yang kedua, orang-orang muslim boleh umroh baru tahun depan, itu pun dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak membawa senjata kecuali masuk di dalam sarungnya. Kemudian senjatanya tidak dipegang dengan tangan, senjatanya harus ditaruh di dalam kendaraan, di atas onta atau kuda. Jadi mereka benar-benar ketakutan sampai kalau datang lagi tidak boleh membawa senjata tajam kecuali disarungkan dan ditaruh di atas kendaraan. Kenapa? Karena orang Arab itu zaman dulu Pak, pergi kemana-mana nggak bisa kalau tidak menggunakan pedang, nggak bawa pedang nggak bisa. Kenapa? Begal di mana-mana, begal di mana-mana. Jadi memang mereka membawa senjata itu zaman dulu seperti kita pergi kemana-mana membawa uang, karena memang itu kebutuhan mereka. Kemudian yang berikutnya dan juga orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka. Jadi kalau mereka datang orang Quraisy nggak boleh mengganggu. Kemudian yang ketiga, orang-orang Islam yang umroh tahun depan maksimal 3 hari di Mekah. Maksimal 3 hari di Mekah. Setelah itu harus pulang. Kemudian yang keempat, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Ini dengan tidak ada peperangan selama 10 tahun antara orang Quraisy dengan orang Madinah ini Pak, ini menjadi dakwah yang luar biasa. Karena kadang-kadang orang itu takut dengan namanya peperangan, tetapi dengan tanpa adanya peperangan orang itu akan mudah menerangkan, bahkan melihat bagaimana akhlak orang-orang Islam. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah setelah perjanjian maka harus dikembalikan. Jadi setelah perjanjian, kalau sebelumnya nggak dikembalikan, tapi kalau setelah perjanjian kok ada dari Mekah ke Madinah, orang Islam yang hijrah ke Madinah maka harus dikembalikan. Dan yang keenam, yang pindah dari Madinah ke Mekah, yakni orang-orang yang murtad, tidak boleh dikembalikan. Wah, ini yang paling berat Pak. Orang-orang Mekah datang ke Madinah dikembalikan, tapi kalau orang Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Kemudian yang berikutnya, suku manapun yang mau jadi sekutu orang Islam dipersilahkan, dan suku manapun yang mau menjadi sekutu orang Quraisy, orang kafir Quraisy juga dipersilahkan. Maka di situ nanti ada Bani Khuza'ah yang ikut gabung orang Muslim, dan kemudian ada Bani Bakar yang ikut orang Quraisy. Nah, Bani Bakar ini nanti yang kemudian mengkhianati perjanjian sehingga akhirnya terjadi Fatu Makkah. Ini. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yang menyakiti dari suku-suku yang bersekutu dengan yang dibelanya, maka berarti menyakiti rombongan yang dibela. Seperti misalnya ada orang menyakiti suku Bani Bakar, berarti dia mengajak perang dengan Quraisy, seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika perjanjian itu akan ditulis, ada satu orang Quraisy yang masuk Islam datang ke situ. Jadi ketika mau ditulis ribut rame-rame di luar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keributan itu, tapi Nabi tidak menghiraukan. Ternyata ada satu orang Islam dari Mekah yang datang ke situ. Namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Dia datang dari Mekah dalam keadaan tangannya masih ada rantainya. Maka beliau masuk, langsung beliau teriak, "Ya Rasulullah, saya datang untuk gabung dengan engkau." Siapa itu Abu Jandal? Abu Jandal itu anaknya Suhail. Jadi bapaknya yang tanda tangan mewakili orang Quraisy, anaknya Islam, dia datang ke situ untuk ikut Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Suhail bapaknya mengatakan, "Wahai Muhammad, bukankah perjanjian sudah selesai?" Maka Umar tidak terima. "Ya Rasulullah,
perjanjian itu belum ditulis. Perjanjian itu belum ditulis. Suhail mengatakan lagi, wahai Muhammad, tetapi sudah diucapkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian sudah ditetapkan, sudah diucapkan. Artinya apa? Artinya yang namanya orang beriman ini tidak serta-merta harus dengan tulisan, tetapi dengan apa yang diucapkan. Adapun tulisan itu di dalam Al-Quran dikatakan itu hanya sebagai penguat saja. Orang hutang maka disunahkan untuk menulis. Kenapa? Supaya menjadi bukti. Tetapi ketika tidak ditulis, apakah dia tidak punya hutang? Tetap dia punya hutang. Orang wakaf, nah ini yang sekarang banyak terjadi. Orang wakaf tanah untuk masjid, tapi orang dulu cukup mengucapkan saja, tidak ada tulisan. Namanya orang mukmin itu al-mu'minuna ala syurutihim. Yang namanya orang beriman itu sebagaimana apa yang dia ucapkan. Kalau sudah sekali mengucapkan, nggak usah lihat jejak digital, kudune wis paham. Dia pegang itu. Maka akhirnya anaknya Suhail, yakni Abu Jandal, ini pun dikembalikan lagi ke Mekah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika penulisan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali untuk menulis. Wahai Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Suhail protes, wahai Muhammad, kami tidak mengenal siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mengenal siapa Ar-Rahman karena Nabi sering mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sampai tersiar kabar ketika di Mekah dulu itu bahwasanya Muhammad itu mengaji, belajar dengan orang yang namanya Ar-Rahman, saking tidak taunya. Makanya kami tidak tahu siapa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim lagi tidak tahu. Jangan ditulis dengan lafal itu. Terus apa kata Nabi? Tulislah dengan Bismikallahumma, dengan nama Tuhanmu, Bismika, dengan namamu wahai Tuhanku. Nih. Jadi disuruh menulis dengan Bismikallahumma. Ali tidak mau, ya Rasulullah, apakah saya harus menghapus nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Wahai Ali, mana tulisannya? Saya yang akan menghapus. Nabi sendiri yang menghapus. Kemudian perjanjian dibuat, bahwasanya perjanjian yang membuat antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Maka Suhail pun tidak terima. Wahai Muhammad, kalau aku mengakui engkau sebagai Rasul, ngapain saya melarang engkau dan pasukanmu? Saya akan membebaskan. Jangan ditulis seperti itu. Terus apa maumu, kata Rasul? Tulis Muhammad bin Abdillah, karena bapakmu Abdullah. Maka benar akhirnya ditulis. Ali pun tadinya tidak mau menghapus Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya harus menghapus Rasulullah sementara engkau tetap Rasulullah? Nabi pun sendiri, wahai Ali, mana tulisan yang menulis Rasulullah? Saya akan menghapus. Akhirnya dihapus. Setelah perjanjian itu ditulis, maka sahabat hampir semua tidak terima. Hampir semua, kecuali Abu Bakar. Kenapa? Karena perjanjian ini semua menyudutkan orang Islam. Dari awal sampai akhir semua menyudutkan orang Islam, tetapi Nabi tetap tanda tangan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Umar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Umar. Umar berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah?" Maka Nabi bersabda, "Benar, aku Rasulullah." "Ya Rasulullah, bukankah kita berada pada perkara yang hak sementara mereka ada perkara pada perkara yang batil?" "Benar, kita ada perkara hak, mereka ada perkara batil." "Ya Rasulullah, bukankah kalau kita mati syahid, kalau mereka mati masuk neraka?" "Ya benar, kalau kita mati syahid dan masuk surga, kalau mereka mati mereka masuk neraka." "Ya Rasulullah, kenapa kita menghinakan diri kita?" "Wahai Umar, aku Rasulullah, kata Nabi, aku Rasulullah, Allah Ta'ala pasti akan melindungiku." Kemudian Umar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah berjanji bahwasanya kita akan umroh?" Maka Nabi menjawab, "Ya benar, aku telah berjanji kita akan umroh, tetapi aku tidak pernah mengatakan tahun ini kita akan umroh." Maka benar Subhanahu wa ta'ala, Umar sebenarnya masih mau ngeyel, tetapi dalam hatinya ini Rasulullah, tapi masih menyimpan beberapa perkara, masih penasaran. Akhirnya mendatangi kepada Abu Bakar. Apa yang disampaikan kepada Rasulullah disampaikan kepada Abu Bakar, dan jawabannya sama seperti Rasulullah. "Wahai Umar, beliau adalah Rasulullah." Ketika disampaikan seperti itu, maka Umar baru sadar, kalau saya kok terus ngeyel, ada apa-apa saya yang akan hancur, karena ini adalah utusan
Allah. Akhirnya Umar pun terdiam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan sahabat setelah selesai pasukan ini pulang, maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk melepas pakaian ihram mereka, mengganti baju biasa, kemudian mencukur rambut mereka. Mari sudah kami terangkan. Tetapi satu orang pun tidak ada yang berdiri. Satu orang pun tidak ada yang berdiri. Nih. Bahkan Abu Bakar pun tidak berdiri. Nabi SAW perintahkan lagi, tidak mau berdiri lagi. Mereka bukan berarti tidak mau taat kepada Rasulullah atau membangkang terhadap perintah Rasulullah. Mereka masih mengharapkan siapa tahu nanti ada wahyu yang turun yang merubah keputusan ini. Jadi bukan mereka menentang Rasulullah. Sahabat tidak ada yang berani menentang Rasulullah. Mereka semua sifatnya adalah sami'na wa ata'na. Tapi mereka berharap siapa tahu ada perintah Allah Ta'ala. Maka benar, sampai 3 kali Nabi tidak ada yang berdiri. Akhirnya Nabi masuk dalam keadaan wajahnya merah. Nabi agak marah. Nabi SAW bersabda, di dalam tenda waktu itu ada Sayyidah Ummu Salamah, istri beliau. Halakatil ummah, saya khawatir umat ini akan hancur. Aku perintahkan mereka sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, mereka tidak mau mengikuti. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, sebaiknya engkau keluar, engkau potong kepalamu, engkau potong rambutmu, engkau cukur rambutmu, kemudian engkau lepaskan baju ihrammu, maka mereka niscaya akan mengikuti. Maka Nabi SAW pun akhirnya keluar, baju ihramnya dilepas, ganti dengan pakaian biasa, kemudian rambutnya Rasulullah SAW dicukur. Artinya apa? Ini seorang pemimpin. Kadang-kadang pemimpin itu kalau cuma ngomong doang, Pak, itu nggak digubris. Bahkan pendidikan yang paling baik itu pendidikan dengan contoh. Anak kita suruh ke masjid, kita nggak pernah ke masjid, nggak mungkin dia akan datang ke masjid. Anak kita suruh baca Quran, kita nggak pernah baca Quran, nggak mungkin anak kita mau. Begitu juga kita, Pak. Nih, kalau kita kok anak kita mau baca Quran di rumah, kita baca Quran di rumah. Kalau anak kita pengen anak kita tahajud, kita malam kita bangun tahajud. Pemimpin pun juga demikian. Jadi DKM atau mungkin pengurus DKM, kita teriak-teriak ayo jamaah, nggak pernah jamaah, ya nggak ada orangnya jamaah, Pak. Makanya kita sebagai contoh. Ini Rasulullah saja memerintahkan sahabat masih menunggu-nunggu. Sampai beliau keluar. Akhirnya dikatakan ketika itu mereka sampai banyak yang terluka kepalanya. Ada orang yang bilang sampai terluka kepalanya karena mereka juga menahan. Ini perang yang tertunda. Jadi sampai kepala temannya itu dikerok, itu kadang ada yang sampai lecet-lecet, Pak. Ini. Maka Nabi SAW melihat ada beberapa sahabat yang tidak mencukur tapi dipotong. Maka Nabi kemudian mendoakan Allahumma arham al-muhallikin. Dalam satu riwayat rahimallahul muhallikin. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur gundul kepalanya. Yakni ketika tahallul. Maka yang merasa tidak mencukur gundul meminta kepada ya Rasulullah al-muqassirin, bagaimana dengan yang memendekkan kepalanya, rambutnya ya Rasulullah. Nabi mendoakan yang gundul lagi sampai 3 kali, baru Nabi mengatakan rahimallahul muqassirin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bagaimana kita sebagai contoh yang baik, terutama orang-orang yang menjadi panutan. Termasuk kita sholat pengurus sholat di saf awal, tidak bawa HP kayak gitu, Pak. Kadang-kadang kita tolong untuk HP dimatikan, tetapi pengurusnya tidak dimatikan. Kadang-kadang imamnya tidak dimatikan. Bahkan kadang-kadang sholat bunyi, Pak. Sholat bunyi sehingga yang di sampingnya terganggu. Nah, bagaimana kalau kita pas sholat kemudian HP-nya bunyi? Ya dimatikan, Pak. Jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan diangkat, gerakannya lebih dari 3. Madzhab Hanafi nggak apa-apa, tapi Syafi'i tidak boleh. Bagaimana caranya? Ya kita pencet saja. Kalau cuma dipencet nggak apa-apa. Yang penting tidak lebih dari 3 gerakan yang mutawaliyah, itu diperbolehkan. Mungkin itu saja. Insyaallah nanti untuk pertemuan yang akan datang kita selesaikan Sulh Hudaybiyah. Setelah itu nanti ada perang Khaybar. Semoga Allah SWT berikan kepahaman kepada kita. Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi suri tauladan yang baik sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.